Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi, Dr. Gigi Yayu Sitroma SPBM, Wakil Dekan 1 Dr. Gigi Musri Amurwani CM MedEd, Wakil Dekan 2 Dr. Gigi Alina Nur Habsari SPKG, Ustadz Sukijan Atoila SPD MPD selaku pengisi tausiah pada hari ini, adik-adik Panti Asuhan Nurul Bait serta Bapak dan Ibu dosen karyawan Sivitas Akademika FKG Unisula. Sebelum acara dimulai, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam acara Milad FKG Unisula yang pada kesempatan hari ini mengusung tema kunci keberkahan hidup. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Saudari Zidni Zakia An-Nafsi. Kepada Saudari Zidni Zakia An-Nafsi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bagi yang membaca dan yang mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dekan kepada beliau yang terhormat Dr. Gigi Yayu Sitroma SPBM, kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya berupa iman, ihsan serta kesehatan, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka kajian Milad FKG Unisula yang ke-16 tahun. Terima kasih kepada teman-teman Sivitas Akademika yang telah hadir, dekanat serta adik-adik dari Panti Asuhan Nurul Bait ya, ya di daerah Genuk. Terima kasih serta mungkin pendampingnya ya, pengasuhnya. Terima kasih telah mengajak anak-anak untuk ikut hadir di acara ini. Mudah-mudahan nanti acara ini kita bisa mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh beliau. Bapak Sukijan Atoila ini
merupakan pengurus yayasan, bagian ketua wakaf dakwah dan pesantren YBWSA. Jadi nanti kita dengarkan apa pesan yang bisa kita dapat dari yang beliau sampaikan tentang kunci keberkahan hidup, ya. Usia 16 tahun sebetulnya itu usia yang masih sangat belia ya. Kalau manusia itu mungkin SMA kelas 1 ya, kelas 10, SMA kelas 10 atau SMA kelas 11 ya. Jadi itu masa-masa remaja, masa-masa kita untuk berekspresi ya, masa-masa ingin merasa diakui ya, masa-masa ingin kita tampil beda gitu ya. Nah itu yang kita alami saat ini ya. FKG Unisula berjalan untuk menuju ke kedewasaan. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia ya, dengan segala sesuatu yang kita alami selama ini bisa membuat kita semakin kuat, bisa membuat kita semakin solid, dan insya Allah tentunya membuat FKG Unisula ini semakin jaya dan sukses tentunya. Amin. Tidak panjang lebar sambutan saya, terima kasih semuanya yang telah hadir. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Gideon Sitroma, spesialis bedah mulut, atas sambutan yang telah diberikan. Memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti Mauidhah Hasanah yang akan dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh beliau yang terhormat Ustadz Sukijan Athaillah SPDI MPD. Kami persilakan. Bapak Ibu sekalian, ini dalam rangka milad, tema yang diusung oleh panitia kunci keberkahan. Sebelum membahas tentang kunci keberkahan, lebih dulu ingin saya sampaikan tentang makna daripada berkah itu sendiri. Jadi apa itu dari makna daripada berkah atau barokah? Kita sering kalau ketemu orang dikasih sesuatu atau tidak dikasih sesuatu, kita sering berdoa barokallah, barokallah, barokallah. Berkah, 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 berkah. Memang berkah ini luar biasa, karena manfaat itu belum tentu berkah. Tapi kalau berkah itu sudah melewati tahapan kemanfaatan. Secara harfiah sendiri, berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair ba'dal khair. Bertambahnya kebaikan setelah kebaikan, tambah terus. Dan memang keberkahan itu adalah hal yang paling dicari, paling puncak atau prestasi dari segala amal kita. Ngilmu, manfaat, masih dicari lagi keberkahannya. Itu barokah. Barokah enak. Barokah itu misalkan uang 10.000, itu kalau berkah ya dibelikan makanan itu ya enak dimakan, ya menjadikan kita sehat, ya, cukup. Itu contoh simpel dari kata berkah. Maka meraih keberkahan itu memang satu hal yang penting supaya kita betul-betul bisa menikmati kesejahteraan, menikmati kebahagiaan hidup di dunia ini. Nah, sekarang apa yang menjadikan kita itu bisa meraih sebuah keberkahan? Secara singkat, untuk meraih keberkahan itu kalau hidup kita sesuai dengan tujuannya. Hidup kita sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan karepe Gusti Allah. Sesuai dengan karepane pangeran. Lah, karepe pangeran itu bagaimana? Maksudnya Allah itu bagaimana? Nah, kita bisa melihat dari berbagai sisi. Kita manusia hidup di dunia ini memiliki dua aspek penting. Yang pertama, kita hidup sebagai makhluk pribadi, kita hidup sebagai makhluk sosial. Jangan salah. Kita hidup sebagai makhluk pribadi, juga hidup sebagai makhluk sosial. Tujuan kita
sebagai makhluk pribadi sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Meskipun beribadah itu nanti macam-macam, Bapak Ibu. Ada yang beribadah itu sifatnya vertikal, ada yang horizontal. Tapi dalam ayat ini kaitannya adalah tentang kita manusia sebagai makhluk pribadi. Lalu bagaimana implementasinya? Ya, kita sebagai seorang muslim itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluk pribadi, ya tidak meninggalkan ibadah-ibadah kita, ritual yang bersifat ritualitas atau yang terkemas dalam bahasa yang sederhana yang kita hafal sejak kecil, yaitu rukun Islam. Nabi rukun Islam itu. Rukun Islam karo rukun iman biasanya rada kewalik nek kan nyebutke. Ya. 5 karo 6 kewalik-walik. Nek rukun Islam itu 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Ini bukan tartib tapi sesuatu yang harus dilakukan secara bersamaan. Makanya ya gak bener juga nek ayo salat nomor loro. Yang penting syahadat. Jadi penting semua. Ini yang kadang walaupun intermezzo, guyonan, tapi itu ada hal yang tidak tepat karena rukun itu walaupun namanya rukun tetapi ini bukan ditartib, bukan sebuah urutan yang harus dijalankan mana yang prioritas, mana yang tidak, tapi menjadi satu sistematika yang harus dijalankan secara bersama. Salat dan syahadat dan salat ya dilakukan bersamaan. Orang terus saya yang penting melakukan sholatnya dulu, zakatnya nanti bukan. Kalau kita memang menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat, ya pada saat itu harus kita keluarkan. Yang pertama adalah syahadat. Kalau syahadat insya Allah kita semuanya sudah bersyahadat. Bahkan setiap hari kita bersyahadat minimal 5 kali di dalam sholat. Ketika membaca tahiyat, mesti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. 2 sholat. Sebenarnya orang muslim itu membahas tentang sholat itu memalukan bagi saya. Kenapa memalukan? Sesuatu yang tidak perlu dibahas. Ya, wong Islam bahas masalah sholat ini seperti orang lapar bahas tentang makan. Orang perlu dibahas sanjane kudune makan. Wong Islam itu serasa ceramah tentang sholat sakjane. Sebab ya wis adone sudah seharusnya wis serasa diperintah wis memang itu adalah satu hal yang memang sudah seharusnya. Seperti orang yang lapar harus makan. Seperti orang sakit yang harus berobat. Jadi wong Islam kok ijek debat masalah sholat, masalah harus sholat pora, seperti orang sakit bertanya, aku berobat pora ya. Berobat itu penting pora. Itu seperti kayak gitu. Jadi wong Islam itu tentang sholat seperti orang yang sakit, tidak usah bertanya saya berobat atau tidak, pokoknya otomatis mangkat ke dokter untuk periksa. Jadi tidak kita bahas. Zakat, kalau zakat memang tidak semuanya wajib zakat kecuali zakatul fitri atau zakat fitrah. Nah, zakat fitrah semuanya wajib, kecil, besar, tua, muda, perempuan, laki-laki, kaya, miskin. Zakat fitrah itu zakat yang wajib. Ini yang dimaksudkan zakat. Kalau zakat-zakat yang lain macam-macam. Ada batasan-batasannya, ada nisabnya. Kalau yang petani beras itu dizakati berapa? Kalau hewan misalkan peternak minimal ada batasannya. Kalau kita sebagai pegawai itu ya ada yang mengkiaskan dengan zakat mal. Zakat mal atau zakat profesi, kalau sekarang di dalam Basnas itu zakat profesi. Dan insya Allah karyawan Unisula baik dosen maupun tenaga pendidikan semuanya sudah zakat setiap bulan dipotong 2,5% ya Bu. Itu masuk di ZIS, termasuk bagian saya untuk mengelola. Jadi
itu kita manai sebagai, kita masukkan sebagai ziz. Ziz itu zakat, infak, sodako. Kenapa ziz? Karena kalau dari nisab tidak semua pegawai itu wajib zakat. Karena kalau nisab batasan wajib zakat mal itu disamakan dengan emas. Zakatnya emas itu kalau sudah 90 kilo. 90 kilo regane pinten Bu Yayun? 9 gram, 90 gram, sorry. Sak gram pinten Mas niki sak gram? Bu Aisyah kaget 90 kilo, sampai mati ra duwe emas 90 kilo. 90 gram. Emas sak gramnya pinten Bu? Pinten? 1.300.000, pinten karat niku? Larangnya kaya ngono sakniki. Lagi naik ya niki. Kalau kemarin-kemarin sebelum naik pinten Bu? 1 juta. Wangel ngepekno nek 1.300.000. 1.300.000 kali 90. Piro Bu? 90 juta tambah 17 juta. 117 juta. Dibagi rolas. Kan setahun 12 toh. Rata-rata pinten berarti? Ya hampir 10 juta lah. Katakanlah 8. Jadi wong sing wajib zakat itu penghasilannya minimal 8 juta. Pegawai Unisula sesasine 8 juta. Gajimu piro Ndra? Karyawan baru gajinya piro? 2,5 juta. Bon untuk insentif lumayan. Nah, makanya nanti kalau itu dipotong tidak masuk dalam zakat, masuk dalam infak. Kalau tidak infak sedekah. Dan itu bermanfaat Ibu. Karena sampai hari ini ternyata banyak mahasiswa kita yang di tengah jalan itu terkendala pembiayaan kuliah. Saya itu setiap bulan pengajuan dari mahasiswa tok itu sekian Bu. Dan macam-macam memang kasusnya. Kalau kita tidak bantu kasihan. Seperti kemarin ada fakultas tertentu kuliah itu orang tuanya meninggal semuanya dalam waktu 1 tahun. Dan di kakaknya saya baca itu hanya dia dan mbahnya tok. Tak tanya, Bapak Ibu kemana? Kemarin meninggal, Ibu Bapak beruntun meninggal dalam waktu 1 tahun sehingga tidak punya penghasilan, bahkan dia menghidupi neneknya. Dia sudah semester 4 kalau enggak salah. Ini putus kuliah kan mesake ya Bu. Mesake. Dan saya lihat prestasinya bagus, IPK-nya bagus. Kita cover. Kamu harus lulus. Setelah lulus kamu bekerja, kemudian penuhi tanggung jawab kamu untuk merawat orang tua. Salah di antara kegunaan daripada zakat, infak, sedekah daripada dosen dan karyawan yang terkumpul di Lazis, di antaranya adalah untuk itu. Dan biasanya juga untuk pembangunan masjid. Masjid-masjid di sekitar Semarang yang betul-betul butuh bantuan itu kita bantu. Jadi insya Allah zakat, infak, sedekah ibu-ibu semuanya tersalurkan dengan baik dan menjadi amal jariah. Amin Allahumma amin. Ini semoga bisa mewakili tugas kita sebagai manusia pribadi, makhluk individu dalam menjalankan ibadah zakat. Syukur loh pegawai Unisula. Pegawai Unisula ini jarang yang diperhatikan. Saya malah seneng. Sebab saya tidak perlu mikir setiap tahun nanti saya harus mengumpulkan zakat saya, mau tak taruh kemana, tak berikan siapa. Alhamdulillah di Unisula ini ada tradisi, bukan di Unisula, semua unit itu ada tradisi, mohon maaf, pemotongan gaji karyawan itu untuk disalurkan kepada fakir, miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya. Banyak Bu, ada lagi yang di PHK bapaknya enggak mergawe, ibunya cerai hilang, bapaknya tok sudah enggak punya pekerjaan. Ya kita mengcovernya beda-beda. Kalau prestasinya belum bagus, naikkan dulu. Nanti kalau naik kita bantu sekian. Kalau bisa naik lagi sekian. Kalau kamu bisa kumplot. Nah, jadi ada motivasi untuk apa ini? Mempertinggi prestasinya. Nah, ini insya Allah menjadi keberkahan juga bagi hidup kita. Amin Allahumma
Amin. Zakat, puasa itu jelas insya Allah kalau Ramadan kita semuanya sudah melaksanakan. Kalau haji tentunya bagi yang mampu itu banyak, mampu itu tidak hanya uang tetapi juga tenaga, istitoah, tidak hanya uang tapi juga kemampuan fisik. Apalagi sekarang orang Indonesia itu hajinya lama. Saya daftar tahun 2018 berangkatnya 2036. Malaysia 100 tahun. Suwe-suwe kok wong Indonesia ora wajib haji. Lho tenan. Lek wajib haji pripun, Bu? Misalnya nanti seperti Malaysia. Antri haji 100 tahun. Gugur kewajiban haji. Jenengan usia 100 tahun mau mangkat haji, ora wajib. Sebab napa? Tidak istitoah, tidak mampu dalam urusan fisik. Diwakil kira perlu. Kaji ku ora wajib wakil, malkira wakat maji ya sempun. Kaji ganjarane ra sepiro. Tapi enteke pirang. Biayane murah, oleh-oleh sing larang. Engko ning kono roh emas Arab, wah iki ibu-ibu wis rasa diempet niku. Masih benten lho Bu dengan mas ini lho nggih, Mas menika warnane beda. Engko urung nggawa oleh-oleh. Sadadah sak perangkate ya. Walaupun dipesenke kaya Indonesia dhewe. Biasane ning gone wong sing mangkat umroh haji lho, ning toko Bali ngono gitu. Kulak sadadah sak akeh-akeh. Nek sing ngetan ya ning Kudus biasane ning Kliwon. Iki termasuk istri saya juga mau berangkat tapi tenaga nih pendamping dipesen itu kok kayak oleh-oleh jenenge ra oleh-oleh ya kok kono. Nukoke ning gone Kliwon. Nah, jadi umroh barang itu sebenarnya kalau kita lihat biaya enggak mahal, Bu. Kita umroh itu kan sudah bayar kan di sana dapat makan. Seandainya kita tidak berpikir soal oleh-oleh, jane ra terlalu berat. Niat umroh tok lho, Pak. Wis bayar saniki pinten umroh, Bu? 30 toh. Kono stok mangan ping 3. Nek doyan. Doyan. Sebab masakane wong Arab dengan masak Indonesia itu beda. Walaupun di sana itu ada warung Indonesia, rasanya tetap beda. Baksone ya beda. Nah, makanya haji itu lama kelamaan mungkin ra wajib kanggo Indonesia. 100 tahun. Kula niki antrine pun 17 tahun. Duka nek sakniki. Wong daftar hari ini berangkatnya kapan? Mungkin bisa lebih dari tahun 40 sekian. Bon, niku adalah tujuan kita sebagai makhluk pribadi. Nek wis sugih ya haji, nek durung ya wis santai wae. Yang selanjutnya kita hidup itu Bapak Ibu tidak hanya sebagai makhluk pribadi tapi juga makhluk sosial. Ini yang perlu kita kemudian pertegas bahwasanya terkadang seseorang itu mohon maaf sekali menjustifikasi memberikan label kesalahan seseorang hanya dilihat dari sisi individualitas. Sing diarani saleh sing salate ning masjid terus. Padahal ora tau sedekah. Ora mesti. Jadi manusia itu selain sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Makanya Kanjeng Nabi dhewe dawuh khairun nasi anfa'uhum linnas. Saapi-api menungso iku sebaik-baiknya manusia itu orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Ya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Ini tidak lain adalah kaitannya dengan dimensi sosial. Bahkan keimanan itu sendiri oleh Rasulullah ya diinterpretasikan dalam bentuk kehidupan sosial. Contohnya, mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhiri falyukrim jarahu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri ya falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah maupun hari akhir, satu,
menghormati tetangga. Ki dimensi sosial. Karo tanggane apik ora? Salat terus. Tapi ora tahu nyopo tanggane. Nek wong kota iki malah rada anu Bu ya, Pak. Rada ansos biasanya wong kota. Antisosial. Termasuk mohon maaf loh, dokter-dokter niki biasanya, termasuk bojoku lho. Bojoku niku karo tanggane ra kenal, Bu. Esuk jam 5 praktek. Jam 7 adus sarapan mangkat klinik. Pulang tidur jam 4 buka lagi. Sampai jam 8. Jam 8 nonggo ya ora pantes nggih. Mau main ke tetangga sudah malam. Ya gitu. Nah, tapi kita sebagai makhluk sosial kita harus tetap berusaha untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Sebab besok kalau kita sudah meninggal yang mendoakan tidak lain adalah orang-orang di sekitar kita. Perintahnya agama seperti itu, fal yukrim jaro. Yang kedua, fal yukrim dhaifahu. Menghormati tetangga, memuliakan. Kula ini termasuk seneng nek di tamu, Bu. Nek ra di tamu golek tamu kula malah kadang. Koncoku tak telepon tak kon dolan. Bahkan makan itu kalau saya sendiri tuh enggak bisa. Saya sampai hari ini makan sendirian itu kangelan, Bu. Kayak gak pantes lho, Pak. Mangan dhewean, tok ewaku. Saya tuh kalau makan ngajak temen. Kadang saya tidurnya di asrama itu kalau malam. Paling enggak ngejak satpam. Jajan, kalau enggak tak suruh beli makan bareng. Nah, menghormati tetangga itu ada suatu kisah yang sangat luar biasa sekali, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim iku nabi sing karo Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan yang luar biasa. Keistimewaan Nabi Ibrahim salah satunya adalah dia itu bisa diangkat Allah naik ke langit dan melihat semua kegiatan di muka bumi ini. Bisa melihat semua aktivitas manusia. Kenapa demikian? Itu tidak lain adalah sebab karena amaliyahnya Nabi Ibrahim dalam dimensi sosial. Nabi Ibrahim itu padha wae nek mangan rasa dhewean, Bu. Nabi Ibrahim itu nek mangan niku golek kanca. Saya dengar cerita ini ya sekitar setahun yang lalu. Ketika saya baca-baca kitab ini, Nabi Ibrahim itu nek gak ana kancane mangan keluyuran sih. Bahkan dia itu rela berjalan beratus-ratus kilo untuk mencari teman untuk diajak makan bareng. Dijak mulai, dijak mangan. Nabi Ibrahim itu nek korban, iku 100 onto, 3.000 kambing, 3.000 sapi. Setiap tahun, itu nek di total kurang lebih berapa puluh miliar itu. Ini Nabi Ibrahim. Artinya apa? Sangat mempertimbangkan dimensi sosial. Nah, dari itu kemudian Nabi Ibrahim diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyaksikan banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh manusia di muka bumi ini. Nah, ini ceritanya kalau diteruskan nanti kaitannya dengan korban. Ini saya sampaikan nanti kalau ceramah terkait dengan hari raya Idul Kurban. Ono sing menarik kenapa Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih Ismail. Ini ada kaitannya, banyak riwayat. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kita umat Islam tidak boleh melupakan dimensi sosial. Termasuk dengan tetangga, dengan tamu. Itu adalah salah satu kunci di mana kita bisa meraih ke sebuah keberkahan. Kemudian lagi dimensi sosial, Kanjeng Nabi perintah bagi siapapun yang mengaku beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, maka diamlah. Ini adalah salah satu ciri bentuk standar keimanan seseorang. Ono saiki wong menengan tapi ngomong terus. Lewat
status. Wong menengan tapi senane rasan-rasan ning gone status. Nggih status barang ki ya nek iso sing apik, nek ora iso nggih status sing apik mending rasa nggih status. Lho, ya bener iki. Iki termasuk kontekstualisasi daripada hadisnya Kanjeng Nabi, falyakul khairan aw liyasmut. Ya termasuk ngene iki mari dosa sing maca. Status isine rasan-rasan, ya. Nyindir kancane. Lho saniki enten niki ku ya bermanfaat, Bu. Kita bisa akses apapun, mencari kemanfaatan banyak. Sumber ilmu juga bisa, tapi selain sumber ilmu juga kadang sumber kemaksiatan. Buka WA tok maksiate akeh. Grup isine rasan-rasan, isine gibah. Wong sak fakultas nih grupe wakeh kok. Ono grup inti, grup umum, ya. Engko circle macam-macam. Iki isine sing grup kene ngrasani grup kene ngrasani grup ngene gibah. Engko ora marem digawe ning gone status. Status nek ngene termasuk apa bicara yang ghairu apa iki? Ghairu ya ora khair. Ora sesuai karo perintah Kanjeng Nabi. Makanya ora kuat ngempet terus meneng. Dari perintah Kanjeng Nabi nek gak iso ngomong sing apik disuruh diam. Saya jarang bikin status termasuk. Jarang bikin status. Apalagi tulisan-tulisan. Kalau bikin status ya karuan ae sing guyonan, Bu. Nggih, sing lucu-lucu malah karuan. Setidaknya itu menghibur orang lain. Termasuk itu adalah idkhalu surur fi qalbi mukminin, memasukkan atau membahagiakan orang lain. Kalau gitu. Kalau saya update yang amit-amit yang rasan-rasan itu nanti dampaknya banyak. Diwaca wong ya melu dadine rasan. Makanya dari Kanjeng Nabi kita disuruh yang santun, berbicara yang baik. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik apa? Diam. Nah, Bapak Ibu sekalian, kunci keberkahan tidak lain adalah kita menjalankan atau beraktivitas sesuai dengan tujuan kita diciptakan. Kalau sebagai makhluk individu, kita menjalankan ibadah-ibadah yang ritualitas seperti sholat sampai dengan haji itu tadi, tapi tidak cukup daripada itu, tapi kita juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial, termasuk infak, sedekah. Maka hari ini Fakultas Kedokteran Gigi menghadirkan adik-adik dari mana tadi? Panti Nurul Bait adalah salah satu bentuk, semoga ini tergolong dari bentuk menghormati tetangga karena mereka tinggal di sekitar kita, ya. Dari bentuk kepedulian kita terhadap orang lain sehingga kita mampu mengamalkan daripada perintah Kanjeng Nabi, menghormati tetangga, menghormati orang sekitar untuk berbagi. Dan ini adalah bentuk daripada kunci keberkahan kita. Berkah itu bisa kita salurkan melalui ilmu, bisa melalui harta. Kalau tidak punya harta, tidak punya ilmu, paling tidak mendedikasikan diri kita. Ono wong nanti duit ora pinter, tapi dikangkon-ngangkon gelem. Enten dong ngoten niku nggih. Ning kampung, ning desa panitia-panitia musala lho, Pak, RT ini to. Ono sing sugih ngekek duit terus perintah-perintah. Sana beli ini. Ya. Ada yang ratek di duit tapi akalnya pinter konsep. Caranya begini. Ono sing ra duit ya ora pinter. Ben bermanfaat, ben berkah bagaimana? Mendermakan dirinya, bagian belonjo, ya, bagian nerima tamu, bagian ngetoke sego. Ya itu, jadi mendedikasikan diri itu bisa melalui diri pribadi, bisa melalui uang, bisa melalui ilmu. Kalau tidak bisa ilmu, tidak bisa diri, uang, tidak bisa uang, bisa diri kita. Termasuk hari ini kita merayakan milad ini salah satunya dengan cara mengundang orang-orang di sekitar kita mendedikasikan apa yang kita miliki. Kita berbagi dan ini insya Allah akan menjadi keberkahan. Sebab ngene Pak, nek ngelmu jelas kudu dingamalke. Ngelmu nek diamalke iki tambah. Ya, ngamal nek pengen berkah, pengen tambah, diamalke. Jadi janjine Kanjeng Nabi, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang pernah ia ketahui,
maka akan diwarisi oleh Allah ilmu yang tidak pernah dipelajari. Itu udah pasti. Angger kene awak dhewe ngerti apa, di ngamalno. Nanti kita itu pasti diberi Tuhan ilmu yang tidak pernah kita pelajari. Kalau orang mengatakan kadang instingnya tajam. Ya. Kadang perasa apa ini insting itu hewan ini, manusia apa, Bu? Apa? Naluri. Ora naluri apa? Apa bahasanya? Sing tepat apa? Ya pokoknya kuwi lah ya. Prediksinya tepat. Kenapa kadang itu seorang ada kiai ustadz yang seakan-akan bisa menebak hal yang belum terjadi. Dia bukan menebak. Tapi memang instingnya dia diberikan oleh pengetahuan oleh Allah yang tidak pernah dia pelajari, dan itu nggak bisa dipelajari, Mas. Nggak ada ilmunya. Dan itu diperoleh karena kita itu sering mengamalkan apa yang pernah kita ketahui. Ngertinya sholat sunnah ba'da dzhur, lakon di ba'da dzhur. Ngertinya maca Quran, macane lagi Al-Baqarah, wis Al-Baqarah. Nanti barang siapa yang mengamalkan ilmu yang pernah dia pelajari, Allah akan mewarisi ilmu yang tidak pernah ia pelajari. Itu pasti. Nah, itu ilmu. Kalau harta sebenarnya simpel. Manusia itu diberikan harta. Itu tujuannya siji tok. Supaya kuat ibadah. Mung iku tok. Liyane untuk berbagi. Berbagi ya macam-macam. Dengan anak, dengan saudara. Jo sampai sedekah kakean anake dhewe enggak diperhatikan. Ada dulu dosen iki kaya senengane sedekah jihad ninggal anake ra keurusan, Bu. Iki enggak bener. Perintah Kanjeng Nabi sedekah tapi sepertiga hartamu kudu mok sisakno kanggo anak keturunan. Jangan sampai meninggalkan, mohon maaf, mewarisi kemiskinan pada anak cucu. Sedekah tapi jangan sampai melupakan saudara-saudara kita. Jo salah. Kadang ada sebuah doktrin, wis pokoknya selain untuk kita makan, kita jihad, kita sumbangkan kepada fakir miskin, saudara-saudara ra durus. Nah, itu juga kurang benar. Jadi anak diperhatikan untuk pendidikan anak, saudara, tetangga, berbagi. Kalau untuk diri kita sendiri, yang penting kita kuat ibadah. Baju kita menutup aurat, perut kita kenyang, tidak lapar, sehat, cukup. Kebutuhan itu hanya itu saja. Kalau rumah sudah otomatis itu adalah sebuah keharusan. Kemudian yang terakhir tadi adalah mendedikasikan diri. Seperti misalkan ada kepanitiaan apa, ada aktivitas apa, kita siap membantu, kita siap mendedikasikan diri. Kalau kita seperti itu, maka kita akan memiliki kemanfaatan. Harta kita manfaat, ilmu kita manfaat, diri kita manfaat. Kalau kita bisa bermanfaat bagi orang lain, disitulah kita akan mendapatkan keberkahan hidup. Termasuk tadi saya cerita dengan Bunya, kalau di FKG ini juga ada beasiswa, dan insya Allah di beasiswa ini fakultas ya Bu, kalau yang tahfidz ya. Karena kalau lazis dipakai beasiswa di kedokteran itu enggak cukup. Telas kedokteran gigi atau kedokteran umum nanti enggak cukup bagi yang lain. Jadi yang memang dikasih itu yang UKT-nya ya yang anulah murah-murah gitu. Alhamdulillah di FKG ini berbagi banyak sekali, termasuk ada mahasiswa yang diberikan beasiswa sampai lulus, sering mengadakan kegiatan-kegiatan sosial ini dalam sisi harta benda, insya Allah akan menjadi sesuatu yang sangat berkah, manfaat bagi umat, berkah membawa kita kehidupan yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Pas ini Bu jam 10:05. Sekalian langsung doa nggih. Ala niyatin sholihah wa ala manawau bihi salafuna sholihun ajaruhumullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait
wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzu bika minasyarri kullihi ya man biyadikal khairu kulluh. Allahumma ya Allah ya ilahana ya maulana la tada' lana danban ila ghafartah wa la uyuban ila satartah wa la hamman ila farajtah wa la dainan ila qadaitah wa la maridan ila syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya laka fiya ridwan wa la nafiya sulakun illa yasartaha wa qadaitaha innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya Allah rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adati waj'alna minal ladina lahumul husna wa ziyadah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana min ahli ilmi wal khair wa ahli al-Qur'an. Allahumma ja'al jama'ana hada jam'an marhuman waj'al tafaruqana min ba'di tafaruqan ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya ilahana ya maulana hada da'wana da'aunaka kama amartana fastajib minna kama wa'atana innaka la tukhful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Sukijan Atoila SPD MPD atas siraman rohaninya kepada kita semua. Semoga pesan baik dan ilmu yang disampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sampailah kita pada acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara Milad FKG pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.